Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Surya Agustina. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep mol untuk mengganti tugas dari Bu Hani. Yang pertama, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan didefinisikan sebagai zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Pada umumnya, konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik, misalnya satuan berat atau satuan volume atau dalam satuan kimia. Dalam satuan kimia misalnya mol, massa rumus, dan ekuivalen. Di sini ada lambang, nama, dan definisi suatu satuan. Yang pertama satuan fisika, persen berat per berat, definisinya gram zat terlarut dibanding gram larutan dikali 100. Persen volume per volume, mili zat terlarut dibanding mili larutan dikali 100. Yang ketiga, berat per volume, gram zat terlarut dibanding mili larutan dikali 100. ppm parts per million, miligram zat terlarut dibanding 1 liter larutan. ppb parts per billion, mikro zat terlarut dibanding 1 liter larutan. Yang ada satuan kimia yaitu yang pertama ada fraksi mol, mol zat terlarut dibanding mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Ada kedua F atau formal, massa rumus zat terlarut dibanding liter larutan. M besar atau molaritas, mol zat terlarut dibanding liter larutan. M kecil atau molalitas, mol zat terlarut dibanding kilogram pelarut. Ada N besar normalitas, yaitu ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Pengertian konsep mol dan stoikiometri. Mol sama dengan satuan jumlah. Contoh, lusin untuk menyatakan sekumpulan zat yang jumlahnya 12. Bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23, lambangnya L. Stoikiometri yaitu perhitungan kimia yang berhubungan dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Suatu mol zat sama dengan banyaknya zat tersebut mengandung 6 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Di partikel itu ada atom, molekul, dan ion. Jumlah partikel sama dengan mol kali L. Contoh hubungan mol dengan partikel. Contoh pertama, hitung jumlah atom dalam 5 mol besi atau Fe. Jadi jawabannya jumlah atom Fe sudah diketahui 5 dikali 6 kali 10 pangkat 23 itu dari setiap mol itu mengandung 6 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 24 atom. Yang kedua, hitung jumlah mol dari 1,5 dikali 10 pangkat 24 molekul gula. Jawabannya, jika mencari mol kan sudah diketahui 1,5 dikali 10 pangkat 24 dibagi 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,5 mol. Hubungan mol dengan massa. Massa molar adalah massa suatu mol zat yang dinyatakan dalam gram. Rumus massa adalah gram sama dengan mol kali AR atau MR. AR sama dengan massa atom dan MR sama dengan massa molekul atau berat molekul. Massa atom ArFe sama dengan 56, sedangkan massa molar Fe sama dengan 56 gram. Dan 1 mol zat FeMpy massa 56 gram. Massa molekul
atau MrH20 sama dengan 18, massa molar air sama dengan 18 gram. 1 mol H2OMpY massa 18 gram. Contoh hubungan mol dengan massa. Yang pertama, berapa gram massa 5 mol glukosa? Mr diketahui 180. Jika mencari gram sama dengan mol dikali Mr, massa glukosa sudah diketahui 5 mol dikali 180 sama dengan 900 gram. Contoh yang kedua, berapa AR kalsium jika 0,2 mol kalsium MpY massa 8 gram. Jika mencari AR kalsium, tinggal dibalik saja, gram dibagi mol sama dengan 8 dibagi 0,2 sama dengan 40. Yang ketiga, hitung mol dari 16 gram belerang. AR-nya diketahui 32, berarti mol belerang sama dengan 16 dibagi 32 mol sama dengan 0,5 mol. Hubungan mol dengan volume gas. Rumusnya P kali V sama dengan N kali R kali T. P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, N sama dengan jumlah mol gas, R itu tetapan 0,08205, T sama dengan suhu mutlak. Keadaan standar suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Liter sama dengan mol dikali 22,4. Jika mencari mol sama dengan liter dibagi 22,4. Contoh hubungan mol dengan volume gas. Yang pertama contohnya, hitunglah volume dari 23 gram gas NO2 pada keadaan standar. BmNO2-nya diketahui 46. Jadi 23 gram gas NO2 sama dengan 23 dibagi 46, hasilnya 0,5. 0,5 itu tadi dikali 22,4 liter sama dengan 11,2 liter. Yang kedua, berapa massa dari 14 liter gas O2 pada 0 derajat Celcius 1 atm? 14 liter gas O2 sama dengan 14 dibanding 22,4 sama dengan 0,625 mol. Hasilnya 0,625 dikali 32 gram sama dengan 20 gram. Contoh yang ketiga, berapa volume dari 9,03 dikali 10 pangkat 24 molekul gas pada keadaan standar? Jadi volumenya sudah diketahui, 9,03 dikali 10 pangkat 24 molekul sama dengan 9,03 dikali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 atau bisa disebut Avogadro sama dengan 15 mol dikali 22,4 liter sama dengan 336 liter. Penentuan rumus kimia. Konsep mol digunakan untuk menentukan rumus kimia suatu senyawa, baik rumus empiris atau perbandingan terkecil atom dalam senyawa maupun rumus molekul atau jumlah atom dalam senyawa. Rumus empiris dihitung gram atau persen masing-masing penyusun senyawa dan angka tersebut dibagi dengan AR masing-masing diperoleh perbandingan mol terkecil dari unsur penyusun senyawa. Lanjutan penentuan rumus kimia, rumus molekul, dan rumus empiris suatu senyawa ada kalanya sama, tapi kebanyakan tidak sama.
Rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris. Jika senyawa mempunyai empiris CH2O, maka rumus molekul mungkin C2, H4, O2, dan lain-lain. Untuk menentukan rumus molekul senyawa ada dua hal yang harus lebih dahulu diketahui, yaitu rumus empiris senyawa dan EMR atau BM senyawa. Contoh rumus empiris. Yang pertama, suatu senyawa tersusun dari 84% karbon dan 16% hidrogen. Diketahui C sama dengan 12, H sama dengan 1. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. C-nya sudah diketahui 48% dan hanya 16%. Jadi, mol C dibanding mol H sama dengan 84/12 dibanding 16/1 sama dengan 7/16. Jadi, rumus empiris senyawa adalah C7H16, tinggal dimasukkan saja. Yang kedua, suatu gas mengandung 48 gram karbon, 12 gram hidrogen, dan 32 gram oksigen. Sudah diketahui C-nya 12, hanya 1, O-nya 16. Bagaimana rumus empiris gas tersebut? C sama dengan 48, hanya sama dengan 12, O-nya 32. Jadi rumusnya mol C dibanding mol H dibanding mol O sama dengan 48 dibanding 12 dibagi 12 dibanding 1 dibagi 32 dibanding 16 sama dengan 4 dibanding 12 dibanding 2 dan hasilnya 2 dibanding 6 dibanding 1. Jadi rumus empiris gas adalah C2H6O. Contoh ketiga, suatu senyawa mengandung 32,4% natrium, 22,6% belerang, dan sisanya oksigen. Na diketahui 23, S diketahui 32, dan O sama dengan 16. Tentukan rumus empiris senyawa itu. Jadi, Na-nya sudah diketahui 32,4%, S-nya 22,6%, O-nya sama dengan 100 min 32,4 ditambah 22,6 sama dengan 45%. Jadi rumusnya mol Na dibanding mol S dibanding mol O sama dengan 32,4 per 23 dibanding 22,6 per 32 dibanding 45 per 16. Hasilnya 1,4 dibanding 0,7 dibanding 2,8 sama dengan 2 dibanding 1 dibanding 4. Jadi rumus empiris senyawa adalah Na2SO4. Contoh rumus molekul. Contoh yang pertama, suatu gas dengan rumus empiris NO2 mempunyai BM92. N-nya diketahui 14 dan O-nya sama dengan 16. Tentukan rumus molekulnya. NO2, N kecil sama dengan 92, 46, N sama dengan 92. N-nya diketahui sama dengan 2. Jadi, rumus molekul gas adalah N2O4. Contoh yang kedua, suatu senyawa organik dengan BM90 tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. C-nya diketahui 12, H-nya diketahui 1, O-nya diketahui 16. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Jadi,
C sama dengan 40%, hanya 6,6%, O-nya 53,4%. Mol C dibanding mol H dibanding mol O sama dengan 40/12 dibanding 6,6/1 dibanding 53,4/16. Jadi hasilnya 3,3 dibanding 6,6 dibanding 3,3 jika dibulatkan sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Jadi rumus empirisnya CH2O. Jika hasilnya koma itu jadi dirubah. CH2O N kecil sama dengan 90. 30N sama dengan 90N sama dengan 3. Jadi 31 rumus molekulnya adalah C3H6O. Kesimpulan dari semuanya, perhitungan yang bersangkutan dengan partikel disebut stoikiometri atau pengukuran partikel. Partikel berupa atom, molekul, ion, elektron, dan lain-lain. Sedangkan pengukuran berat, volume, jumlah partikel, dan besaran kuantitatif. Sekian, terima kasih.